Anda menyaksikan Exploring Mudik CNBC Indonesia bersama saya Mira Rahmalia. Dapat kami laporkan dari KM 70 Tol Jakarta Cikampek, situasi arus lalu lintas saat ini ramai terdelung lancar begitu, meski ada sedikit kepadatan menjelang gerbang tol Cikampek Utama. Lalu apakah Jasa Marga sudah mencatat kenaikan atau puncak arus mudik pada Lebaran 2024 ini? Simak berikut wawancara saya dengan Faiza Riani, Marketing and Communication Department Head Jasa Marga berikut ini. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Mbak Faiza Riani, Marketing and Communication Department Head dari Jasa Marga. Halo Mbak Faiza, terima kasih waktunya untuk CNBC. Mbak, dari sejauh ini sudah ada belum berarti puncak arus mudik sejauh ini, Mbak? Ya, jadi dapat kami sampaikan dari H-7 sampai dengan H-4 dari tanggal 3 hingga 6 April kemarin, Jasa Marga mencatat sekitar 807.000 kendaraan sudah meninggalkan Jabotabek melalui 4 gerbang tol utama Jasa Marga gitu ya, yaitu gerbang tol Cikampek Utama, Kalihurip Utama, gerbang tol Ciawi, dan juga gerbang tol Cikupa. Nah, memang dari total kendaraan tadi itu meningkat sekitar 41% dari normal dan juga meningkat sebesar 12% dari periode yang sama tahun lalu. Nah, memang kalau kita melihat sendiri dari periode arus mudik yang ke arah Trans Jawa, ini bisa kita lihat dari gerbang tol Cikampek Utama. Nah, di mana memang kami melihat di hari kemarin, di H-4, di hari Sabtu 6 April, ini memang sudah tercatat kendaraan tertinggi dari periode H-7 sampai dengan H-4 tadi gitu ya. Ini sebanyak 122.000 kendaraan, meningkat terhadap normalnya itu 321% gitu, dan terhadap tahun lalunya ini naik 25%. Jadi dapat diasumsikan pada kemarin di hari Sabtu itu memang sudah tercatat memang puncak lalu lintas yang tertinggi. Kalau lihat trennya tuh jam-jam berapa sih Mbak yang jadi favorit pemudik dan akhirnya bisa dihindari gitu oleh berkendara yang belum melakukan perjalanan mudik? Ya, jadi memang di yang masih bulan puasa ini gitu ya, kita melihat trennya itu masih di setelah berbuka puasa sampai dengan malam hari, lalu lanjut sampai dengan setelah sahur. Jadi memang periode-periode itu yang mungkin bagi pengguna jalan masih nyaman gitu ya untuk melakukan perjalanan, sehingga kami imbau untuk para pengguna jalan yang masih belum melakukan perjalanan mudik agar hindari jam-jam yang diprediksi menjadi jam favorit tersebut gitu ya. Jadi bisa melakukan perjalanan mungkin di atas jam 9 pagi gitu ya, dan siang hari gitu. Jadi untuk mendapatkan perjalanan mudik yang lebih nyaman. Mbak, kalau lihat kemarin kan kita lihat banyak pengendara begitu yang kemudian istirahat di bahu jalan gitu dan menyebabkan kepadatan. Kalau evaluasi dari pihak Jasa Marga sendiri seperti apa ini? Ya, jadi sebenarnya gini, untuk kapasitas rest area pada saat perjalanan mudik itu pasti terbatas. Nah, memang kami melakukan sejumlah peningkatan fasilitas dan juga pelayanan di rest area, misalnya menambah jumlah toilet gitu ya, menambah juga jumlah petugas yang melakukan pengaturan, termasuk memperbaiki flow keluar masuk kendaraan sehingga kapasitas parkir di rest area juga lebih optimal. Nah, memang ketika dilakukan buka tutup rest area, kami melihat banyak pengguna jalan yang masih memanfaatkan bahu jalan untuk memaksa masuk ke dalam rest area gitu ya. Nah, ini yang kami bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ketika dilakukan buka tutup, maka kami juga menyisir, petugas juga menyisir bahu jalan di sekitar rest area untuk memastikan tidak ada pengguna jalan yang parkir di bahu jalan mendekati rest area. Biasanya kami imbau untuk bisa keluar di akses tol terdekat gitu ya, untuk bisa menikmati kuliner ataupun sekedar beristirahat di luar jalan tol gitu ya, karena memang tarifnya sendiri tidak akan berpengaruh gitu ya, karena tarif Trans Jawa itu dihitung berdasarkan jarak tempuh. Mbak, sekarang kan rekayasa lalu lintas yang sedang berlangsung adalah kontraflow sebagian sampai 72 lalu ada one way sampai 414 begitu ya. Apakah ini efektif mengurangi kepadatan lalu lintas? Ya, saat ini memang rekayasa lalu lintas yang sedang berjalan itu adalah kontraflow sebanyak 2 lajur di kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, dan juga dilanjutkan dengan rekayasa lalu lintas one way dari gerbang tol Cikampek dari jalan tol Cipali di kilometer 72 sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung di kilometer 414. Nah, kami melihat dari kemarin untuk penggunaan sendiri untuk lajur one way-nya sendiri ini kapasitasnya masih 50% 50%, sehingga kami melihat di lajur kiri maupun di lajur kanan itu masih seimbang, sehingga tidak ada penumpukan kendaraan di satu lajur tertentu. Nah, ini yang kami juga mohon kerjasama pengguna jalan pada saat melakukan perjalanan di one way itu tidak melakukan perjalanan yang zigzag gitu ya, tiba-tiba berpindah jalur dari jalur kiri ke jalur kanan secara tiba-tiba, karena memang itu membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, dan juga tidak berhenti di bahu jalan, Mbak, karena memang relatif secara kecepatan pasti kenceng gitu ya. Jadi ini yang kita imbau untuk bisa menggunakan rest area yang ada di jalur kiri maupun jalur kanan, karena dua-duanya beroperasi dengan optimal gitu.
Ada lagi mungkin himbauan untuk pengguna jalan yang akan berangkat atau sedang dalam perjalanan mudik? Ya, jadi untuk, pengguna jalan yang memang, saat ini masih mempersiapkan perjalanan mudiknya, kami imbau untuk bisa memastikan kondisi pengendara maupun mobilnya itu dalam kondisi prima gitu ya, karena ini untuk menghindari pengendara yang sakit di jalan ataupun mobil yang, nantinya dalam keadaan mogok. Nah, lalu untuk, itu kami juga, memastikan untuk bisa, kecukupan bahan bakar mobilnya, lalu juga kecukupan saldo e-tol. Nah, ini yang juga penting, memang kami selalu mengimbau agar tidak ada terjadi antrian di gerbang tol gitu ya, dengan melakukan top up tunai di gerbang tol. Nah, ini untuk, minimal saldonya itu adalah sekitar, 500.000 untuk Jakarta ke Semarang dan juga untuk, Jakarta ke Surabaya itu minimal di Rp1.000.000. Nah, ini yang juga kami selalu, tekankan pada saat, beristirahat di rest area itu tidak, memakan waktu terlalu lama. Kami imbau memang 30 menit untuk menghabiskan waktu di rest area gitu ya, untuk bisa take away makanan, untuk bisa beristirahat sebentar gitu ya, sehingga kita berharap ada bergantian gitu ya dengan pengguna jalan tol lainnya. Nah, lalu untuk pada saat melakukan perjalanan ini pastikan rambu-rambu, pastikan, arahan petugas itu diikuti gitu ya. Jadi memang, kita juga, minta pengguna jalan untuk bisa berkendara aman dan selamat, tidak terlalu euforia juga dalam, mencoba jalan tol fungsional maupun, jalur one way seperti itu ya. Nah, lalu, kita juga, minta pengguna jalan untuk bisa mengupdate terus informasi-informasi terkini terkait dengan pengaturan lalu lintas, informasi rekayasa lalu lain gitu ya, melalui channel-channel resminya baik itu di NTMC Polri maupun di channel-channel Jasa Marga seperti aplikasi Travoy, One Call Center 14080 gitu ya, dan juga media-media sosial resmi Jasa Marga. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Faiza. Jadi pemirsa, bagi Anda yang belum atau sedang melakukan perjalanan mudik, silakan perhatikan himbauan-himbauan tersebut demi perjalanan yang aman dan nyaman. Tim Liputan CNBC Indonesia.